Tes. Tes. Oh, kecil suaranya. Oke, mungkin sebentar saya gedein dulu. Oke, kedengeran. Halo, tes. Oke, udah di record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Oke, teman-teman, ya ini kita udah masuk di minggu kedua ya. Kebetulan kemarin kita sempat live sessionnya. Dan minggu-minggu pertama teman-teman juga udah belajar fundamental UI dan visual design. Dan juga di hari terakhir kemarin ya teman-teman melakukan user reset ya, di mana ya teman-teman melakukan yang namanya primary reset di sini, yaitu user interview. Ya tujuannya supaya teman-teman mencari tahu apa sih masalah dari si target audience atau dari produk yang kita buat ya. Kenapa kita harus melakukan riset sebenarnya ya, karena kita bukan usernya. Kita nggak tahu apa masalah sebenarnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi di lapangan. Mungkin teman-teman berpikir ya kenapanya mungkin kalau kita bikin aplikasi yang udah ada ya kita bisa berpatokan dengan kompetitor dan lain-lain. Tapi kalau misalkan kita punya produk yang baru, belum ada kompetitor, dan kita nggak tahu gimana usernya, gimana masalahnya, kita ya harus melakukan banyak riset. Kita harus banyak tanya, kita bisa tanya ke usernya langsung, ke kriteria usernya, kriteria partisipannya, misalkan kita bikin aplikasi A, ya kita tanya ke mereka. Kita bisa validasi, kita bisa cari tahu apa yang nggak kita tahu, nah, ya, mungkin kita bisa temukan hal-hal yang kita nggak ketahui sebenarnya di lapangan itu. Nah, jadi itulah pentingnya teman-teman melakukan user reset atau riset di sini. Ya, karena kita bukan usernya, karena kita desainer. Desainer kita harus memahami apa masalah usernya. Barulah kita bikin solusi dari masalahnya tadi. Jadi kita nggak bisa langsung bikin solusi tanpa tahu masalah, yaitu kendalanya banyak juga teman-teman di awal ya. Ngapain sih kita riset, ngapain sih buang-buang waktu, langsung aja deh bikin itu. Padahal nyatanya nggak itu masalahnya. Dan kalau kita di perusahaan ya itu bakalan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, buang-buang budget, dan hasilnya nggak ada. Itu harus diperhatikan juga kenapa teman-teman harus melakukan riset. Dan untuk riset sebenarnya kemarin ada banyak, ada primary research, ada secondary research. Kayak primary itu teman-teman melakukan user interview, focus group, field studies, dan juga secondary research seperti kita lakukan competitive analysis, kita cek jurnal, buku. Ternyata itu adalah beberapa metode yang kita sebutnya dengan secondary research. Dan kemarin teman-teman juga udah udah lakukan user interview, udah dapat datanya tuh, udah dapat poin-poinnya, catat di Google Docs dan juga direkam ya. Dan itu sangat berguna ya kalau teman-teman rekam. Nanti kalau misalkan ada yang kurang kita bisa cek lagi. Dan kemarin datanya itu masih berantakan. Dan mungkin ada yang tanya kemarin, oh masih bingung nih, data-datanya masih berantakan, gimana sih cara sintesis datanya, gimana cara rapikan datanya. Sebenarnya hari ini materinya terkait ya gimana kita merapikan data yang banyak tadi, kelompokkan, dan kita dapatkan insight dari hasil riset kita kemarin. Dan dari sana kita bisa tentukan problem statement-nya apa, masalahnya apa, dan kita baru usulkan solusi. Mungkin sebelum masuk ke sana, ada baiknya mungkin Mbak Firda menyampaikan materi kemarin sedikit dulu teman-teman sebelum materi hari ini disampaikan juga oleh Mbak Fitra. Mungkin itu sedikit dari saya, Mbak. Mungkin bisa disampaikan juga materi terkait kemarin dan juga materi hari ini. Oke, kalau untuk materi kemarin sebetulnya justru udah ke cover di hari Jumat. Kalau misalnya kalian ingat, ada informasi tentang user interview yang seharusnya disampaikan di hari ke-6, tapi jadinya disampaikan di hari ke-5. Itu beberapa hal berkaitan dengan user interview udah sempat disampaikan saat itu di sesi slide selanjutnya itu. Slide kedua. Jadi nanti kalau lebih panjangnya silahkan cek ulang lagi rekaman yang hari ke-5 itu ya, soalnya ada di paruh keberapa gitu tentang user interview-nya. Dan ngomong-ngomong soal interview kemarin, ada yang share bahwa masih grogi juga, masih di awal waktu pertama kali ngelakuin interview. Terus masih ternyata banyak hal yang perlu diperhatikan, bahkan ada yang nggak mau direkam lah partisipannya, ada yang ternyata nggak merekam sama sekali malahan ya.
Dan ya sebenarnya kembali lagi ya, sempat juga disampaikan bahwa soal rekaman itu membantu kalian, bukan apa ya, bukan wajib-wajib amat kalau misalnya menurut kalian, kalian bukan tipe orang yang mudah untuk ngambil informasi dengan cepat saat melakukan interview, lebih baik rekam. Kalian sadar bahwa, oh saya nggak terlalu cepat nih waktu nulis catatan-catatannya. Maka akan lebih baik, sangat-sangat baik itu lakukan prosesnya dengan cara langsung atau apa lewat video recording, video meeting terus di-record, ada recording yang bisa di-review. Kalau langsung juga ada record dari kamera yang mungkin kita place ada di depan kita atau di antara kita dan partisipan. Intinya maksudnya untuk catch apa yang bisa jadi nggak ke-catch waktu kita secara langsung bareng sama user. Karena kalau misalnya kita lagi bareng sama user, lagi pula interview itu prosesnya bentuknya seperti ngobrol, jadi dia mengalir sambil sambil ngechecklist, oh ternyata ini ada hal yang belum sempat ketanyain waktu lagi ngobrol. Sambil di tengah-tengah kita nyatet-nyatet dikit. Tapi yang jelas kita nggak bisa kan ya tiba-tiba, oke sebentar ya Mbak, Mas atau Pak, Bu, saya mau catat dulu sebentar, catat semuanya, dan dia bakalan diem aja gitu partisipannya, itu yang nggak mungkin. Itulah kenapa ada alternatifnya via rekaman. Bisa rekamannya rekaman video ataupun audio, itu tergantung kalian dan tergantung kemampuan kalian, silahkan. Mungkin kalau yang audio, kita jadi bisa ngedengerin konten percakapan dan secara mimik, karena kita tetap perlu memperhatikan mimik ini bakalan jadi kayak nge-highlight bagian mana informasi yang disampaikan partisipan yang merupakan adalah apa ya, hal penting yang sangat-sangat penting yang mana ya sampai dia iya lo ini banget ngomong gitu tapi sambil wah matanya dikerun apa sih sebutannya ini tuh ini kayak di antara alis tuh Dikerutin. iya sebutannya mungkin beda-beda ya. Aku tadi sempat mau ngomong pakai bahasa Sunda. Kerung-kerung kalau di bahasa Sunda. Kalau di bahasa lain, intinya yang ada kerutan sampai ngasih tau, ini loh, ini problemnya. Ini yang jelas itu jadi highlight loh. Oh, itulah sebenarnya yang benar-benar jadi problem, sempat jadi frustasi tertinggi bagi dia misalnya. Terus nanti kita bisa validasi. Oh, jadi itu yang paling bikin frustasi ya, Pak, sambil ngobrol. Jadi ya mungkin lewat mimik kita udah lihat secara langsung saat melakukan proses interview dan kita tinggal nyelesain notes-notesnya itu waktu kita review lagi si audio recordingnya. Dan ya itu soal recording ya. Jadi kalau ngomongin soal proses interview, saya bakalan cukup yakin sebenarnya. Cukup yakin kalau teman-teman di sini yang utama yang baru pertama kali bakalan merasa kayak, aduh interviewnya kok kemarin gini, kok gitu, kok sedikit banget informasi yang saya dapat misalnya. It's okay. Ini yang baru pertama kali dan lagi pula nggak ada yang langsung perfect dari sekali coba. Nggak kayak kita sama Figma kan kita berkutat sendiri ya dan kita ngatur waktu sendiri. Sedangkan interview kita harus ngobrol sama orang, harus jadwal sama orang, dan bahkan ketemu sama orang eksternal gitu ya, nggak cuma diri kita sendiri. Jadinya itu bakalan jadi sebuah challenge baru juga buat teman-teman. Mulai kenal sama user, mulai kenal gimana caranya berinteraksi dengan user, karena nanti kalian bakalan lebih banyak lagi merasakan bahwa, oh iya, aplikasi itu desainnya bukan cuma soal desain yang cantik dan berdasarkan yang ingin kita buat saja. Desain itu harus sesuai dengan apa yang memang user butuhkan. Yang user butuhkan kita temukan via ngobrol langsung sama mereka dan itulah prosesnya. Nanti interview pun apa ya sebetulnya bisa dibilang proses interview nggak cuma sekali udah gitu, udah kita nggak bisa lakuin lagi. Kalau ternyata di dalam proses analisa data kalian menemukan ada data yang ternyata mungkin kurang atau maksud kurang di sini adalah ternyata datanya masih belum sampai spesifik yang kalian butuhkan.
bisa jadi kalian itu bisa melakukan proses sesi kedua untuk melakukan interview atau ya mungkin batch kedua untuk melakukan sesi baru sama partisipan. Bisa jadi partisipan yang kemarin atau dengan partisipan baru dengan pertanyaan baru. Karena kemarin pertanyaannya udah ada nih, udah ditanyain semua. Terus kita analisa ternyata dari data-data pertanyaan yang sudah diajukan itu jawabannya belum ngeluarin informasi yang kita cari. Akhirnya kita, oh berarti ada pertanyaan yang salah nih. Mungkin pertanyaan harus kita perbaiki atau kita nambahin pertanyaan tambahan. Dan nanti sesi keduanya itu bisa lakukan sesuai dengan yang memang ingin kita temukan informasinya. Ingat juga ada research kriteria. Kalau memang ternyata belum terjawab, kalian boleh lakukan sesi tersebut berapa kali pun yang kalian butuhkan. Hanya saja tetap perlu memperhatikan ada budget ya. Kalian harus mungkin kalau kalian bentuknya bukan startup dan bukan inisiatif kalian sendiri di sebuah startup untuk melakukan sesi interview lagi, kalian harus ini deh, kayaknya kalian harus memperhatikan bisa jadi untuk datang ketemu sama partisipan, kalian itu ada uang bensin misalnya ya, ada uang jalan. Belum kalau misalnya ternyata ketemu sama partisipannya di luar kota, who knows ya, di luar kota berarti intinya ada akomodasi. Jadi ada uang jalan yang mana mungkin harus dibayarkan oleh budget project kalian. Belum lagi partisipan, user yang jadi partisipan kalian, dia perlu diberi yang sebutannya insentif. Kalau misalnya apalagi kalau ketemu langsung, biasanya pasti ada insentif. Kalaupun insentifnya kalian bingung, merasa kayak, oh saya nggak bisa ngasih uang misalnya, kalian bisa kasih voucher kayak goodie bag atau barang atau apa mungkin yang berkaitan dengan studi yang kalian pelajari. Dan intinya itu tanda untuk menghargai waktu yang orang sudah berikan ke kita untuk melakukan sesi interview itu. Berbeda kalau misalnya yang B2B ya, itu yang tadi B2C. Kalau B2B biasanya antara perusahaan dan satu perusahaan dan satu perusahaan lain, itu tuh sudah apa ya sebutannya kayak udah ada kolaborasi, udah ada perjanjian, nanti tim saya butuh partisipan untuk menggali informasi. Kira-kira dari perusahaan Anda, siapa yang mau yang mau diajukan atau yang mau mengisi atau menjadi narasumbernya, bukan narasumber maksudnya narasumber talk gitu ya, tapi yang jelas jadi partisipannya siapa. Jadi mereka udah kong kali kong sudah ada musyawarah dari awal bahwa si ini nanti bakalan jadi partisipannya, dan soal insentif tadi itu sudah kita anggap sebagai itu sudah kewajiban dari perusahaan yang sebelahnya, sejenis itu. Setelah itu tentang apa lagi, insentif udah, ngomongin recording udah. Ada problem apa lagi mungkin teman-teman ketemu sama suatu hal waktu melakukan interviewnya? Apakah sulit menentukan jadwal? Karena kebetulan jadwalnya kita sangat pendek juga ya. Tidak seperti umumnya gitu. Jadinya agak sulit. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan. Ada nih Mbak pertanyaan dari Mas Teguh. Oke, ini pertanyaannya nggak spesifik terkait hal ini. Kak, kalau menghadapi klien mau minta desain dengan harga teman gimana Kak? Penolakannya secara halus. Bagi harga temennya. Sebenarnya gini dulu ya. Kalau misalnya memang kondisinya saat itu kita nggak nawarin sendiri, nggak lagi ada obrolan nih bahwa nih saya tuh sekarang kerjanya sebagai desainer, terus dia tiba-tiba oh kamu desainer yang ngelakuin hal kayak gini bukan ya, boleh nggak kalau aku pakai jasa kamu terus lakuin ini tapi harganya harga temen ya, kan itu kondisinya kita emang lagi ngobrol ya, itu sebenarnya mungkin penolakannya bakalan lebih mudah karena itu lagi ngobrol ya. Tapi kalau misalnya konteksnya tiba-tiba dia ngechat, hey Fitria, jadi gini nih, aku misalnya punya bisnis ini, saya pengen minta dibuatkan ini, tapi
bisa ya kalau misalkan harga temen kan kita udah CS dari SMP misalnya gitu ya. Ini sebetulnya kalian bisa bilang, wah ini soalnya karena ini mata pencaharian kayaknya agak sulit nih. Maksudnya mungkin pakai cara ngomong kalian sendiri ya. Sebenarnya lebih baik ngomong itu nggak ada yang dibuat-buat. Apalagi kalau misalnya ini emang temen, beneran temen ya, kan ini harga teman berarti bisa jadi temen ya. Mungkin sebenarnya udah tahu cara ngomong kita. Cara ngomongnya jangan dianeh-anehin lagi. Ditambah ya bilang juga kalau misalnya ternyata apa ya, susah gitu ya. Emang kalian udah kenal orang ini tuh susah banget untuk ditolaknya. Bilang aja kalau sekarang saya sebenarnya lagi full, lagi ngerjain suatu hal lain, lagi fokus banget sama itu misalnya. Oh, emang apa? Ya saya kayak contohnya misalnya sekarang lagi ngikutin bootcamp. Bootcampnya agak sulit misalnya. Terus kalian bisa aja sebenarnya kasih tahu bahwa project kalian mungkin sekarang lagi project timeline kalian mungkin lagi penuh dengan project yang lain. Who knows? Siapa tahu itu juga jadi sebuah 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 doa juga untuk segera dapat project yang beneran ya, yang beneran dan emang lagi penuh. Soalnya kalau misalnya ngomongin soal harga temen dan ngobrol sama temen yang kurang paham dengan seperti apa sih sebenarnya pekerjaan kita, itu lebih tricky ke caranya ya. Mungkin mungkin sebenarnya Mas Teguh tak lebih tahu sendiri, ini temennya temen yang deket, temen biasa, temen kenal doang, atau ya, tingkat temen tuh ada berapa ya? Ada temen yang cuma tahu nama, pernah sekelas tapi nggak pernah ngobrol misalnya. Ada temen yang cukup sering ngobrol tapi dekat nggak deket-deket amat sampai kayak nyohib banget. Terus ada juga sohib misalnya yang udah bener-bener deket sekali, seperti udah bebas lah kalau ngobrol sama dia. Cara ngomongnya Mas Teguh kayak gimana? Silahkan pakai bahasanya Mas Teguh sendiri yang jelas kasih tahu kalau maaf banget nih, ini ngabisin waktu, ini mata pencaharian saya. Kalau misalkan waktunya yang dihabiskan ternyata dengan harga teman, ya itu mungkin bisa jadi nanti ada efek buruknya. Mau nggak kalau saya kasih efek buruknya? Efek buruknya apa? Ya mungkin jadi kualitasnya turun atau jadi lama banget. Di nanti-nanti saya harus ngeduluin yang uangnya gede dulu nih. Misalnya kayak gitu. Tricky banget sih sebenarnya kalau ngomongin soal harga temen gini tuh. Oke, gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, Mas Teguh ya. Ini pertanyaannya sangat subjektif ya, sebenarnya, Iya teman-teman ya. benar. Jadi kita harus menyesuaikan dengan ya lingkungan kita masing-masing, gimana kita ngobrolnya ya. Kadang mungkin yang dilakukan Mbak Fitra mungkin bisa, mungkin kalau teman-teman belum tentu bisa tuh. Jadi harus disesuaikan lagi. Tapi ya pertama ya kalau dari saya sebenarnya teman-teman jelasin dulu sih, value-nya kita tuh apa yang kita bisa selesaikan. Kalau kita bisa menyelesaikan ini, kamu mau bayar nggak segini? Ya kenapa dia biasanya minta rendah ya, mereka menganggap pekerjaan kita ya sekedar itu aja dan kita nggak bisa ngasih value apapun kepada mereka. Ya mereka merasa ya, oh gini doang, geser-geser doang. Kalau kita bisa ngasih challenge, saya bisa bikin perusahaan yang kamu lebih baik dengan desain saya, kamu berani bersih itu ya pasti orang bisa berani bayar ya. Dan juga kalau terkait teman-teman di sini ya, kalau saya pribadi sih saya nggak, kalau di saya ya, kalau saya sendiri itu nggak pernah ngeser-ngeser terkait desain di lingkungan pertemanan saya. Ya karena kenapa? Karena menghindari tadi itu. Kalau teman-teman mungkin tahu saya itu nggak pernah dapat project dari teman, itu nggak pernah. Kalau mungkin Mbak Fitria itu lebih sering dari teman mungkin. Mbak Fitria itu dapat kliennya kadang dari temannya ngasih tahu ke temannya, dan dari teman itu kadang ada bosnya, bosnya jumpain Mbak Fitria. Kalau saya sendiri itu nggak pernah dapat project itu dari teman, karena kenapa ya? Menghindari hal tadi. Karena udah umum ya, jadi kita nggak bisa sembarangan share terkait desain, karena mereka nggak tahu tuh apa value kita, dan kita jelasin pun kadang mereka pun nggak mau tahu, mereka pun nggak ngerti, jadi percuma juga. Jadi teman-teman ya pandai-pandai jadinya lagi. Harus sesuaikan dengan kondisinya masing-masing, case-nya masing-masing juga. Jadi ya mungkin bisa dicoba juga beberapa cara tadi. Gitu ya semuanya, mudah-mudahan bisa memberikan jawaban. Ya, silakan Mbak. Satu hal lagi nih kalau misalnya ada yang ngomong, bisa nggak harga temen? Emang harga temennya kamu berapa sih? Budget kamu berapa sih? Tanya dulu kayak gitu. Oke gitu. Mungkin ada pertanyaan dulu teman-teman terkait user interview ya.
Ya user interview atau riset secara umum ya, nggak user interview aja ya. Metode riset itu yang saya bilang tadi ada banyak, teman-teman bisa cek lagi. Ada yang namanya secondary riset sebelum biasanya kita interview itu ya. Kita lakukan secondary riset, kita bisa survei, kirim kuesioner dulu. Misalkan kita nggak mau tuh langsung interview, kita mau validasi sedikit dulu. Kita bisa kirim kuesioner misalkan. Kita cek, kalau kuesioner itu ya sifatnya datanya palingan itu kulit atasnya aja bisa kita dapetin karena nggak deep. Kalau interview itu ya kita bisa dapat secara deepnya. Dan ada yang namanya competitive analysis, kita cek dari sisi kompetitor gimana mereka bikin produknya, buat usernya, solusinya gimana, apa kelemahannya. Kita bisa cek opportunity juga di sana. Ada dari sisi trending mungkin teman-teman bisa cek juga di Google Analytics, Google Trend. Nah, itu adalah metode-metode yang bisa kita gunakan atau di Play Store. Nah, teman-teman bisa cek tuh apa sih komentar-komentarnya, apa feedbacknya, apa masalahnya. Teman-teman bisa ambil data dari hal-hal itu. Itu adalah bagian-bagian dari riset. Dan ya kalau nggak ada pertanyaan ya, kalau teman-teman udah melakukan riset, ada banyak data, user interview, segala macam, amburadul semua, ya kita bingung datanya mau diapain ya. Sebaiknya datanya kita mapping, kita rapikan, kita baguskan, dan ada banyak metode sebenarnya, dan di sini kita pelajari namanya affinity map, ya di mana data tersebut nanti kita kelompok-kelompokkan berdasarkan kategori dan subkategorinya, dan dari sana nanti kita tahu tuh datanya itu banyak apa, masalahnya apa, dan kita bisa tarik kesimpulan dari sana, insight-nya apa, dan kita temukan masalahnya. Mungkin akan disampaikan juga terkait affinity map oleh Mbak Fitra, kalau teman-teman nggak ada pertanyaan terkait user interview ya. Oke, mungkin itu Mbak, nggak ada kayaknya. Oke, kita hari ini masuk ya, jadi kemarin tugasnya sebenarnya kan melakukan user interview, lalu mencatat apa sih poin yang kalian dapatkan dari proses interview itu. Jadi seakan-akan kalian sudah melakukan review dari informasi yang sudah direkam gitu lah ya, atau video atau dari audionya, atau mungkin hanya bergantung pada catatan yang sudah kalian tulis. It's okay. Dan selanjutnya adalah kita olah. Kita udah mulai masuk ke proses untuk mengconverge informasi yang kalian dapatkan dari proses research kemarin. Sebenarnya proses research yang kalian lakukan nggak cuma melakukan user interview, kalian bisa juga ngobrol sama expert. Kalian bisa melakukan competitive analysis, melakukan analisa ke kompetitor gitu ya. Kalian ngecek, oh mereka yang di sini kompetitor kita ini ternyata punya fitur ini, punya fitur itu. Kalian bisa catat apa yang mereka lakukan dengan baik dan apa yang sudah jadi hal umum biasanya kan suka ada testimonial atau mungkin ada postingan blog dari orang lain. Jadi melakukan online research ini ya namanya. Melakukan online research tentang produk-produk orang lain dan juga problemnya orang lain yang sudah ditulis di luar sana secara umum bisa dibaca. Oh, ternyata aplikasi yang ini jadi alternatif untuk proses apa, misalnya kalian edukasi kah, atau mental health or personal finance. Ini yang paling favorit mereka. Dan mereka bilang, ini bagus tapi begini. Ini kurang karena apanya. Mereka biasanya punya opini-opini dan itu bisa disimpan jadi data hasil online research. Jadinya kalian punya data yang kualitatif dari informasi-informasi tersebut. Itulah yang bisa dilakukan dilakukan affinity mapping-nya atau proses untuk dianalisanya yang mana itu lebih ke kualitatif. Oke, ngomongin soal affinity mapping ini sebenarnya sebuah metode yang mana menghasilkan affinity map atau sebutan lainnya juga affinity diagram. Kalau sudah dicek di materi, ada video yang nunjukin seperti apa sih proses affinity mapping. Itu proses ketika yang online bareng sama tim, kalian melakukan sesi ngeluarin informasi yang kalian tahu, kemudian dibagi-bagi jadi beberapa kategori, yang kategorinya kalian namai sendiri, kemudian make sense jadi make sense di sini kalian ngasih koneksi sendiri. Oh, saya paham bahwa kategori ini sama kategori ini tuh punya hubungan. Contohnya kayak kalau misalnya kalian ngelihat ada tentang bagaimana user membeli sebuah barang
jadi kebiasaan dia membeli sebuah barang. Terus yang satu lagi dengan apa efeknya sama pengembalian barang. Pas dilihat karena user begini, jadi ternyata tingkat pengembaliannya alasannya karena begini. Oh, ini ada hubungannya nih. Karena user melakukan pembelanjaan secara impulsif. Setelah dilihat informasinya, oh ini karena impulsif nih. Pada akhirnya dia lebih banyak karena barangnya ternyata nggak seperti digambar, karena ternyata saya salah masukin nomor size yang biasa saya gunakan. Intinya ada kesinambungan antar kategori itu, meskipun kalian memisah-misahkan si kategorinya. Karena kalau misalnya kalian lihat sekarang lah ya, di catatannya kalian, bisa jadi ini ada pertanyaannya tentang apa. Pertanyaannya di awal nomor 1 pertanyaannya. Ada poin yang berkaitan dengan kebiasaan user saat scrolling di aplikasi belanja. Terus kalian sempat nanya lagi di pertanyaan ke-9 di proses interviewnya, itu ternyata ada kaitannya atau ada hubungannya dari jawaban user itu ada hubungannya sama kebiasaan dia scrolling barang tuh kayak gimana. Akhirnya itu jadinya ada terpisah kan ya, ada terpisah dari catatannya kalian. Dia terpisah ada di bagian halaman kedua kah, ketiga kah. Dan itulah yang bikin kenapa data-data itu lebih baik dikeluarkan, kemudian di di listing dan sekaligus dikategorisasikan. Dan affinity mapping prosesnya seperti itu. Kita sudah punya informasi yang kita catat per poin, lalu kita pindahkan jadi satu sticky notes. Ini adalah FigJam by the way, sambil mengenalin juga ya. Ini adalah FigJam yang mana kalian bisa gunakan untuk melakukan proses brainstorming, karena affinity mapping tergolong proses brainstorming, punya kategori brainstorming juga. Dan di sini ini tuh ada beberapa catatan yang dikeluarkan langsung, bisa menggunakan sticky notes di sini. Kalian kalau misalnya kalian buka Figma, FigJam file, nanti kalian bakalan dapat yang kosong, terus mau masukin yang kayak begini tinggal pencet di sini ya nih. Kalau misalnya ganti warna bisa di sini ya. Contohnya ini ambil satu, nyalakan satu nih ya. Lalu simpan satu, masukkan informasi yang per poin kemarin. Satu sticky notes untuk satu poin. Jadinya nanti supaya ketika kita kategorikan, dia itu sudah terpisah dari notes poin-poin yang lain gitu. Jadi ini satu poin, satu sticky notes. Ingat itu. Jadi bisa dicek ya. Nggak ada yang menuliskan seperti ini. User begini. Terus ada poin gini. Sorry. Salah. Nggak ada yang sampai bikinnya tuh semua poin dalam satu sticky notes. No. Bukan satu jawaban dari user jadi satu sticky notes gini, enggak. Seperti yang kemarin sempat dijawab di grup, kalian bisa ambil satu sticky notes yang dari satu jawaban. Halo? Iya, Mbak. Halo? Masih nyambung kan? Masih. Oke. Tadi gimana? Oh iya, jadi kemarin sudah sempat disampaikan juga soal kalau misalnya ada satu pertanyaan, bisa jadi kita bisa dapat 1 poin, 2 poin, 3 poin, tergantung. Dan soal poin itu bisa jadi jadinya ini poin pertama dari jawaban user. Ini poin pertama dari pertanyaan nomor 1, ini poin kedua dari pertanyaan nomor 1, terus nanti kalian bisa tambahin lagi untuk poin ketiga. Jawaban 1. Jadi kalian bakalan pisahkan itu per poin. Oke, itu ya kalau soal cara ngeluarin datanya. Jadi data yang kemarin kalian kumpulkan sebagai tugas, kenapa sih harus bentuknya kayak gitu? Karena anggaplah itu adalah catatannya kalian yang kalian dapatkan atau kalian tuliskan saat melakukan interview. Jadi catatan kalian benar-benar per poin. Kalau misalkan udah selesai dari buku catatan kalian yang kalian bawa-bawa ketemu sama user, kalian keluarkan per sticky note. Setelah itu nanti kalian bakalan mulai dapat ada sebutannya seperti gallery of data.
gallery of data ini bakalan kalian pisahkan di sini maksudnya kalian make sense lewat pengkategorian dengan nama-nama kategori. Oke, by the way, sedikit pengingat, jangan lupa dari data-data yang kalian dapatkan, bisa jadi ada yang sudah divalidasi, kalian masih boleh masukkan itu. Misalnya kemarin saya berasumsi bahwa user lebih suka barang-barang yang punya real foto untuk untuk online shopping gitu ya. Dia bakalan prefer foto yang mana fotonya kelihatan bahwa itu real pic gitulah. Bukan yang dari studio. Sebenarnya ada yang dari studio juga, tapi harus tetap ada real pic yang bisa mereka lihat supaya mereka yakin bahwa itu barang seperti itu aslinya. Dan ya, itu setelah kalian validasi ternyata betul. Maka kalian bisa jadikan itu sebuah poin juga. Kalian menggali informasi, jangan lupa ada informasi yang kita tahu pertanyaannya, tapi kita benar-benar gak tahu jawabannya. Silahkan masukkan juga. Ini informasi tak terduga sih, unexpected itu masukkan juga. Kalau ngomongin warna, di sini ada legend yang ngasih tahu bahwa yang warna kuning adalah jawaban atau notes atau poin yang kita dapatkan dari partisipan 1. Yang hijau dari partisipan 2. Ini sebenarnya ada warna biru karena digunakan untuk mencontohkan ya. Ketika kalian udah ngeluarin sticky notes di PickJam, kalian bisa ganti ini via sini. Untuk teksnya pun kalian bisa ubah sesuai dengan menu tools yang ada di PickJam ini. Silakan ganti sesuai dengan kebutuhan kalian. And by the way, selanjutnya jika kita udah ngeluarin semua catatan yang kemarin kalian catat jadi per poin, itu udah jadi per poin, jadi lebih gampang tahu satu sticky notes itu yang mana, satu sticky notes yang mana, jadinya bisa lebih cepat untuk yang hari ini. Di sini ada informasi yang mana menggunakan kutip dan tulisannya, saya punya grup newbie influencer yang up to date dengan dunia fashion. Saya akan minta saran tentang pakaian mana yang bagus untuk dikenakan. Ini adalah catatan yang mana ini merupakan kutipan dari ucapan user secara langsung. Kalau misalkan kita merasa dari obrolannya user ada ungkapan atau ya jadi suatu kalimat yang mana itu benar-benar nge-highlight atau menekankan bahwa ini adalah informasi penting banget nih yang bisa membuktikan soal soal background-nya dia kah, background kenapa dia melakukan sesuatu gitu ya berkaitan dengan studi kita. Itu kalian bisa gunakan kutipan tersebut. Jadi benar-benar pakai kalimatnya user. Untuk yang lain bentuknya bisa kalian baca nih ya. Partisipan menghabiskan waktunya di transportasi umum untuk melakukan browsing produk hingga transaksi. Ini jadi berdasarkan point of view kita. Itu mungkin perbedaan di antara keduanya. Jadi bisa ada yang bentuknya langsung dari kata user atau yang bentuknya seperti ini dari notes yang digunakan ya. Di sini ada juga partisipan selalu merencanakan pembelian barang yang ia ingin lakukan secara online. Jadi ada highlight bahwa ternyata partisipan 1 melakukan scrolling, explore di aplikasi online shopping itu saat dia di transportasi umum. Tapi yang satu lagi emang ada merencanakan pembelian barang yang mau dibeli. Dia nggak langsung transaksi saat lagi di transportasi umum juga. Oke, jadi gini ya, soal warna, soal ngumpulin dan mindahin data dari tulisan-tulisan list itu aja, jadi berbentuk ke atas sticky note seperti ini. Ini bakalan lebih enak banget kalau misalnya kita lakukan secara langsung sebenarnya. Lebih menarik lah mungkin. Sebenarnya ini proses yang benar-benar kolaboratif. Bakalan lebih nice kalau misalkan kita punya satu tim yang mana sama-sama paham tentang proses research kemarin, kemudian masing-masing juga melakukan review dari datanya, lalu dia ngeluarin informasi apa yang didapatkan setelah dia mereview rekamannya mungkin, bisa rekaman video ataupun rekaman audionya. Dan nanti pas saat ada mulai, kita keluarkan informasi yang kita temukan.
Setiap orang bakalan dapat satu pack sticky notes yang sama warnanya hanya untuk dia saja. Misalnya saya pakai warna hijau, dan karena saya nge-review satu partisipan, lalu misalnya Bang Fadli menggunakan warna apa ini? Warna ungu ya. Bang Fadli dapat yang warna ungu. Nanti saya bakalan tulis sendiri di atas sticky notes warna hijau saya, gini, ini adalah informasi yang saya dapatkan soal user. Langsung kita tempel ke suatu area, misalnya suka ada, mungkin kalian pernah lihat ya, ada kalau di foto-foto yang kalian cari, misalnya soal Affinity Map, bakalan muncul ada foto orang yang nempelin sticky notes ke atas papan tulis, ke atas partisi kaca di kantornya misalnya. Itu tuh prosesnya proses yang kolaboratif, lebih tepatnya lebih brainstorming yang kolaboratif. Ini adalah proses yang seru kalau misalkan kalian benar-benar terbuka ya untuk melakukan ini secara kolaboratif. Dan ya nanti setelah ini misalnya Fitria udah masukin ini, nanti Fadli misalnya ngumpulin di baris keduanya biar lebih rapih dari awal gitu ya. Bisa aja itu lakukan hal tersebut. Hingga akhirnya kita bakalan berakhir dengan satu kumpulan informasi yang masih ditata rapih kayak gini. Ini jadi gallery of data. Itulah kenapa di materi ada sebutan gallery walk. Gallery walk itu maksudnya adalah data yang sudah dikumpulkan jadi sebuah gallery of data. Lalu nanti setelah semuanya terkumpul ada di atas wall ini, di depan dinding ini atau di depan papan tulis ini, kita semua sebagai orang yang hadir sebagai partisipan workshop Affinity Map bareng tim, kita perlu baca semua hasil teman-teman yang lain juga. Jadi kan kita tadi sempat fokus sama apa yang kita pengen keluarin ya, data yang sudah kita review. Maka selanjutnya yang harus kita lakukan adalah baca dulu punya tim kita. Yang lain pada nulis kayak gimana sih, emang partisipan yang direview sama orang lain yang kayak gimana sih informasinya. Kita baca satu persatu dan itu adalah gallery walk. Jadi kita walk through itu ya, jadi satu persatu kita perhatikan, oh ini artinya ini, oh ini artinya ini, sejenis itu. Dan setelah kita selesai melakukan gallery walk tadi, sudah memahami bahwa oh ternyata kayak gitu ya, biasanya kita udah punya bayangan tentang oh ternyata ada hal yang sama di antara setiap partisipan. Oh ternyata perbedaan partisipan ini sama partisipan ini banyak juga ya, kita jadi tahu, udah mulai kebayang sebelum kita benar-benar mengkategorikan masing-masing informasi jadi kategori baru yang lebih make sense, jadi nyatu gitu ya. Dan ya setelah gallery walk itu selesai, kita bakalan masuk ke proses di mana kita ini, wait sebentar, ini sudah dikasih judul grup, kita pindahkan dulu ya. Jadi mungkin awalnya kita sudah punya area yang mana sudah diberikan sudah diberikan, oke sekarang kita review, kategorikan dari awal soal informasi yang didapatkan. Pertama di sini, saya punya grup newbie influencer yang up to date dengan dunia fashion. Semua anggota bisa lakukan ini sebenarnya berbarengan ya, cuma prosesnya kalau kita ngomongin satu orang, misalnya saya bakalan baca, oh ini tadi mirip dengan informasi yang wait, sama yang ini informasinya. Kenapa sama? Ini bakalan jadi alasan dia membeli sesuatu. Termasuk ini dia bakalan jadi alasan dia membeli sesuatu. Kenapa kok bisa sama gitu? Coba kita perhatikan lagi. Karena tadi pas saya melakukan gallery walk, saya lihat bahwa di sini yang bikin si partisipan membeli barang itu karena dia up to date sama dunia fashion. Dan yang menentukan pembeliannya itu adalah gimana pendapat teman-teman di newbie influencer ini. Jadi itu sebagai alasan partisipan 1 beli barang. Lanjut, sedangkan partisipan 2 ini adalah alasan dia untuk membeli barang, yaitu dengan memang dia udah pikirkan, oh bulan depan saya butuh ini, 2 bulan kemudian saya butuh ini. Dia sudah merencanakan apa yang mau dia beli. Sedangkan yang ini sesuai dengan up to date, fashion up to date sekarang. Lalu nanti dapat keputusannya dari teman-temannya. So, di sini saya mau kasih nama.
sebagai misalnya alasan pembelian. Kayak misalnya kayak gitu ya. Ini soal ngasih judul dari kategorinya sendiri itu tergantung dengan apakah terlalu besar. Maaf, maaf, maaf. Masih terlalu besar. Nah, di sini apakah dia memudahkan kamu dan tim kamu untuk memahami apa informasinya, itulah yang kalian gunakan. Jadi si judul ini nggak ada kayak alasan-alasan atau aturan-aturan tertentu yang nyuruh kita harus harus ngasih nama ini sebagai apa gitu. Enggak. Jadi sesuai dengan gimana kamu dan tim kamu make sense akan data tersebut. Kalau ingin make sense-nya kelihatan kayak, oh ini namanya, ini apa ya namanya? Ini namanya trigger. Atau ini namanya adalah motivasi, bisa aja. Oh ini adalah kayak tadi sebutan yang di atas yang sempat saya katakan, itu dikasih tahu sebagai dorongan pembelian. Dia didorong oleh teman-teman. Yang satu lagi didorong oleh perencanaan yang sudah jadwalnya, bulan ini harus beli ini. Misalnya gitu. Atau misalnya oke, karena bulan ini ada sohib saya yang nikah misalnya. Bulan inilah saya beli dress baru misalnya. Kayak gitu. Itu jadi sebuah alasan pembelian, dorongan dia untuk membeli sesuatu. Ada sesuatunya. Jadi itulah kenapa dikasih judul dorongan pembelian. Mirip-mirip seperti itu. Terus di sini habiskan waktunya di transportasi umum untuk melakukan browsing produk hingga transaksi. Oh, ternyata ini lebih ke kebiasaan dia waktu scrolling atau explore aplikasinya. Terus ternyata dia misalnya ada lagi nggak ya? Yang ini soalnya datanya sama, diisinya kita hapus dulu. Di sini kita baca dulu deh. Sorry, saya tadi nggak sempat baca dulu ya. User lebih mempercayai testimoni sosial media orang-orang yang sudah menggunakan suatu produk. Jadi bisa dibilang ini influencer juga ya. Ada. Oh, jangan di sini sebutannya. Media influencer. Orang-orang yang sudah menggunakan suatu produk. Sosial media sebagai titik awal menemukan produk. Partisipan baru sekali menggunakan produk, membeli furnitur 3 bulan yang lalu. Lebih suka pakai app karena oke. Anggap di sini yang ini kebiasaan dia explore ya. Karena yang satu ini dia memang sering explore di atas transportasi, tapi yang satu lagi ternyata ada yang baru sekali karena kebutuhan. Karena dia harus beli furnitur. Lalu di sini soal keputusannya, cara dia mengambil keputusan. Kita bisa pisahkan dulu. Wait. Yang ini misalnya ada di sini. Kemudian yang ini sosial media sebagai titik awal menemukan produk. Kebiasaan penggunaannya berarti harus diawali dari sosial media. Kalian cari informasi yang mana masih punya kaitan atau masih punya hubungan. Hubungannya itu tergantung ya, gimana kalian make sense. Bisa jadi sekarang di sini saya ngumpulin mengkategorikan si datanya kayak gini. Tapi kalau kalian yang berpikir, misalnya kalian yang bakalan melakukan pengkategoriannya, bisa jadi kalian bakalan mengkategorikan data-data ini dengan cara berbeda. Sekarang kalian bisa lihat saya mengkategorikannya dengan cara seperti ini. Yang ini, oh ini dia kebiasaannya di transportasi umum. Yang ini dia bukan kebiasaan, tapi jadinya dia sesuai apa ya, baru pertama kali ada orang yang sudah terbiasa dan yang belum terbiasa. Meskipun ngomongin ini judulnya kebiasaan, nanti saya masukin. Di sini juga, oh ternyata ada kebiasaannya dari sosial media. Sejenis itu contoh-contohnya ya, untuk ngasih namanya. Lalu di sini ada user lebih percaya testimoni dari sosial media orang-orang yang sudah menggunakan suatu produk. Bisa dibilang ini jadi kayak apa ya, cara beriklan kita kah, atau iklan paling efektif atau iklan yang sudah partisipan kenali, emang dia kenalnya dari mana atau iklannya lihatnya di mana. Ternyata bukan iklan-iklan khusus kayak yang kita kalau di sosial media kan ada sponsored ad gitu ya.
Sedangkan dia ternyata lebih mempercayai testimoni ada orang, ada influencer yang yang mempromosikan barang tersebut dan memang literally ngasih tahu gimana cara mereka menggunakan barang tersebut. Itu jadinya jadi ke influencer. Lalu di sini misalnya kayak ini kan ada saya lebih suka pakai aplikasi A karena dia lebih bla bla bla. Ini contoh lain sebuah kutip utamanya mungkin teman-teman kalau nanyain ke partisipan kalian sendiri berkaitan dengan pernah nggak pakai aplikasi yang aplikasi yang berkaitan sama personal finance misalnya. Oh iya saya pernah pakai aplikasinya ini. Oh aplikasi itu ada preferensi tertentu nggak kenapa aplikasi itu yang dipilih? Oh ya karena begini. Terus misalnya kalian pengen pengen mancing si partisipan untuk ngomongin soal aplikasi lain atau ngenalin aplikasi kalian kalau kalian udah punya aplikasi contohnya ya. Kalian bisa kayak ini kan sebenarnya di luar ada aplikasi ini loh ya. Kenapa tuh Pak nggak pakai aplikasi itu aja? Ya, saya sukanya lebih ini begini. Kalian jadi bisa dapat informasi seperti ini contohnya. Bentuknya bisa kalian ubah jadi kalimat yang point of view-nya dari POV kalian atau jadi di quote seperti ini. Kalau kenapa diberi kutipan sama saya? Karena rasanya ini tuh lebih lebih subjektif ya. Dia sukanya apa, jadinya diberikan kutip. Jadi kasih tahu bahwa ini benar-benar kalimatnya dia tuh seperti ini, cara dia bicara. Takutnya salah arti kan ya. Kadang mungkin lebih suka pakai app ini karena begini, tapi sebenarnya itu bukan benar-benar kelebihan siapa tahu, tapi hanya preferensi yang dia butuhkan saat itu. Kayak gitu. Dan di sini anggaplah kita gunakan yang ini ya. Soal aplikasinya kompetitor. Di sini saya ada hal yang lebih kecil nih. Kita bicarakan soal itu sekarang. Di sini ngomongin kompetitor, kalau kita ngomongin kompetitor, bisa jadi ada hal yang bagus yang mereka udah punya, kayak fitur-fitur bagusnya mereka, atau fitur-fitur yang paling disukai sama user dari mereka, kita mungkin bisa masukin itu. Terus kita masukin lagi soal kompetitor. Kompetitor punya harga sekian, sampai sekian. Oke, saya contohin dulu ya. Harga kompetitor A di range misalnya 1 juta sampai 4 juta termasuk standar menurut partisipan B. Terus di sini ada lagi menurut partisipan A harga kompetitor A ini partisipan B. Wait, sebenarnya kompetitornya kita kasih nama AA. Harga kompetitor BB lebih rendah dibanding kompetitor lainnya. Saya kayak gitu ya. Terus ditambah lagi misal dengan informasi bahwa harga kompetitor BB berbeda, ya nggak apa-apa deh, pakai kalimat gini aja. Bisa berbeda sampai 1,5 juta dibanding kompetitor lain, gitu deh. Gitu ya. Dan dari sini kan jadinya kita bisa lihat ya bahwa ada yang ngomongin harga, ada yang ngomongin preferensi. Itulah setelah kita udah punya sebutannya kategori, kita bisa mendetailkan, menspesifikkan di dalam kategori kompetitor kita butuh subkategori yang lebih detail, yaitu misalnya apa. Misalnya ini yang kelebihan ini kita masukin ke bawah ya. Ini kayak misalnya kelebihan dari aplikasi apa. Terus kita masukkan di sini bahwa ini preferensi. Nah, kayak gini, ini jadinya ada kompetitor sebagai kategori dan kelebihan plus preferensi harga sebagai subkategori. Kita mendetailkan informasinya. Bahkan kalau misalnya memang di sini
Ternyata tadi ini soal apa sih? Kebiasaan. Misalnya, terus di sini soal trigger. Kalau ngomong trigger agak aneh ya. Nggak apa-apa deh, gini dulu ya. Sumber triggernya dia pengen beli sesuatu atau memastikan bahwa barang itu bagus atau enggak. Jadi ini sumber trigger. Anggap gitu ya. Kalian mungkin bisa menemukan kata yang lebih baik dari saya. Ini hanya contoh saja. Oke. Hanya gini ya. Ada dorongan pembelian dan kebiasaan eksplor aplikasi dan sumber trigger. Misalnya kalian ngerasa bahwa kategori ini sama kategori ini bisa diganti dengan nama lain, kemudian ternyata mereka cocok untuk dijadikan sebuah ini baru. Wait. Jadi sebuah apa ya sebutannya? Wait. Sebentar. Jangan dikasih warna. Di mana? Nah, ini jadinya kalian merasakan bahwa oh, dua kategori yang tadi kita buat kategori, ternyata dia itu cocok jadi subkategori dengan kategori utamanya bernama misalnya apa gitu. Kalian bisa tuliskan di sini. Ini adalah dorongan pembelian yang satu kebiasaan explore app. Misalnya tentang ya ini behaviornya user misalnya secara umum. Kayak gini lah. Jadi soal affinity mapping, kalian proses untuk make sense yang tadinya datanya udah dipisah-pisah, udah disatuin kembali dengan informasi yang sejenis, kalian jadi tahu, oh ini dorongan pembelian si partisipan 1, ini partisipan 2, yang satu lagi begini, tentang soal sumber triggernya. Yang satu lagi dia bilang kompetitor yang ini lebih bagus karena ini. Tapi kalau ngelihat dari preferensi harga, ternyata mereka lebih prefer begini. Ya, intinya kalian sudah mulai ngelihat bahwa dari partisipan-partisipan semua ini, informasinya seperti ini. Yang kalian dapatkan yaitu tentang dorongan pembelian, tentang kebiasaan explore app, tentang sumber trigger, dan kemungkinan besar informasi yang kalian dapatkan aslinya sedikit ini. Ini hanya contoh, jadi hanya sedikit. Sebetulnya informasi dari satu sesi dengan satu partisipan, kalau kalian mencatat dengan baik, kemudian mereview ulang si proses interviewnya dari rekaman atau dari video record juga, misalnya rekaman audio dan rekaman video, bisa jadi kalian bakalan lebih mudah untuk mendapatkan dari satu sesi partisipan dengan 50 sticky notes pun itu mudah, karena bisa jadi itu dari satu pertanyaan aja bisa dapat beberapa poin jawaban, karena jawabannya kalian follow up. Nah, ya dengan begini, seperti inilah nanti si affinity map-nya terlihat. Kalian bakalan menemukan ada, oh ini adalah affinity map-nya proses interview sesi yang waktu tanggal sekian dengan kompetitor, dengan informasi soal behavior, sumber trigger, dan kompetitor misalnya. Ini affinity map-nya. Jadi yang kelihatan dengan apa nih? Dengan sticky notes ini, inilah si map yang kita sebut affinity map tadi. Atau bisa dibilang affinity diagram juga. Soal ngomongin bentuknya sebenarnya nggak wajib gini ya. Bahkan dulu sebenarnya bisa aja orang menggunakan sejenis apa ya, sejenis di apa ya, di aplikasi Word, aplikasi Excel. Mereka bisa aja menggunakan hal tersebut langsung ya. Tapi ya intinya, karena sekarang ada aplikasi yang lebih visual seperti ini digugakan juga oleh orang-orang yang cara berpikirnya lebih visual, yaitu si desainer, untuk make sense sebuah kumpulan data. Sebuah tapi kumpulan, ya, gitu ya. Jadi sebuah kumpulan data tadi jadi lebih mudah untuk dipikirin, oh ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Sejenis itu. Soal setelah ini, gimana nih apa yang harus kita lakuin? Yang harus kita lakukan adalah kita coba artikan, kita buat atau tarik kesimpulan dari informasi yang sudah kita petakan. Ini memetakan data itu kayak tadi ya, yang tadinya ada dibentuk di sini, yang dia tuh apa lebih berantakan, bukan, tapi berantakan di sini bukan berantakan penempatannya, tapi berantakan
ini ngomongin soal apa, ini ngomongin soal apa. Akhirnya jadi lebih clear, yaitu dia kelihatan ngomongin soal apanya di sini. Dan ya, dan selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah kita tarik kesimpulan tadi. Kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil bentuknya itu ada beberapa poin di sini saya masukkan. Actionable, opportunity, needs, dan goals menggunakan produk. Ini informasi yang bisa kita tarik dari minimalnya ya. Bisa jadi berbeda kalau misalkan kalian punya data atau punya tema studi yang berbeda. Tapi ini yang mostly akan kalian bisa dapatkan dari menarik informasi setelah melakukan affinity mapping. Metode di atas itu nanti bakalan kasih kalian actionable atau suatu hal untuk dilakukan. Siapa tahu ada yang kurang paham actionable itu apa ya. Jadi kayak next step untuk dilakukan. Itu tuh actionable maksudnya. Dilakukan oleh tim gitu deh. Biar lebih clear. Actionable seperti apa nih kira-kira, apakah ada data yang harus kita follow up lagi? Misalnya ada informasi dari user soal mental health nih ya, bahwa dia bilang begini, dia masuk ke website ini untuk ngetes, tapi ada disclaimer katanya di dalam si hasil tesnya bahwa hasil tes ini tidak menggambarkan apa yang disebutkan oleh dokter, tapi dia masih mempercayai itu, gitu, mempercayai hasilnya. Itu gimana? Lalu kalian lakukan follow up misalnya sama psikolog. Kalian mencari psikolog untuk jadi bukan partisipan, jadi narasumber kalian untuk memfollow up informasi yang lebih ke arah expertnya tuh harus kayak gimana gitu ya. Lalu misalnya ada data atau ada kompetitor yang baru disebutkan nama user dan kata user bilang bahwa itu adalah standarnya kita atau standarnya most of the people. Kayak misalnya kalau dulu saya B2B ngomong bahwa ini sebenarnya kayak ini hotel-hotel ini seringnya pada pakai aplikasi seperti ini. Itu kan jadinya kita kita terbuka bahwa ada aplikasi yang sudah digunakan oleh banyak hotel. Jadinya kita bisa tahu next kita perlu menganalisa aplikasi ini. Kita tahu what to analyze next. Ya. Terus juga di sini yang what to design di sini ini bisa jadi kayak kalau misalnya kalian bilang bahwa user katanya prefer kalau tampilannya seperti ini, kalau fiturnya seperti ini, atau kalau nanti ternyata flow-nya seperti ini, itu jadi kalian tahu what to design. Nanti next ketika kita merencanakan aplikasi dan solusi aplikasinya itu seperti apa seharusnya. Kalian tahu next-nya harus ngapain. Lalu kita juga bakalan nemuin opportunity. Opportunity-nya di sini maksudnya kayak ada peluang nih kita buat ngembangin di sisi ini. Misalnya di desain, soalnya dari flow-nya aplikasi kompetitor kita, dia itu begini. Nanti kita bisa perbaiki, bisa tingkatkan dengan cara begini. Contohnya kayak gitu. Terus untuk bisnis, ternyata belum ada nih yang pakai model bisnis seperti ini. Ini bisa kita bisa kita catat, kemudian kita kasih ke follow up ke pihak yang jadi pihak BizDev atau business development ya contohnya. Dan ya itulah opportunity. Informasi ini bisa kalian dapatkan juga. Lalu kita bakalan menemukan needs kebutuhan. Jadi kebutuhan di sini nggak cuma soal kayak kita mikir, kayaknya user butuh ini. Atau bahkan user bilang, yang saya butuhkan adalah seperti ini. Itu bukan by what they say ya. Nggak benar-benar langsung apa yang mereka bilang. Di sini kita udah mulai bisa membanding-bandingkan nih. Di sini ada dorongan pembelian mereka kayak gini. Kebiasaan mereka ekspor app-nya begini. Tapi setelah ngelihat sumber trigger dan juga cara mereka melihat preferensi harga seperti ini. Kalau kayak gitu berarti sebenarnya kebutuhan user itu bukan aplikasi yang punya fitur A, B, C, D. Ternyata mereka cuma butuh aplikasi yang bisa mengkurasi mana yang lebih murah misalnya. Kayak gitu. Akhirnya kalian jadi tahu needs-nya itu sebenarnya seperti itu, bukan yang fitur baru. Nggak maksudnya nggak selalu begitu. Kalian sudah memahami bahwa user mencari yang lebih murah, bukan mencari aplikasi yang lebih high-tech, misalnya. Contohnya kayak gitu, itu basic. Itu ternyata user bukan butuh yang lebih tinggi teknologinya, tapi justru malah back to basic. Back to basic, tapi jadi kelebihan bagi mereka, karena mereka jadi, misalnya,
jadi dapat hal yang lebih murah, atau intinya nggak terlalu banyak yang harus di-tap untuk untuk melihat sebutannya tuh misalnya melihat HP yang lebih murah tadi. Lalu di sini ada goals menggunakan produk. Jadi kita jadi lebih tahu sebenarnya produk yang digunakan sama user itu apakah bakal jadi habit forming product atau bakalan cuma jadi aplikasi yang digunakan sesekali aja. Dari sini kalian bisa mulai ngelihat, oh ternyata kita udah mulai tahu nih. Kita pengen cari partisipan yang mana bakal jadi jadi loyal user yang bakalan menggunakan produk kita seperti habit, seperti kebiasaan mereka, seperti kebutuhan sehari-hari mereka untuk akses kita, untuk menggunakan aplikasi kita. Dan ya, itulah ya. Jadi dari sini informasi-informasi ini kita bakalan dapat informasi lanjutan yang akan kita bisa manfaatkan selanjutnya dalam proses pengembangan produk. Ini ada contoh nih. Ada contoh mungkin kita bisa ambil kesimpulan yang tadi ini soal saya punya grup newbie nih. Terus user butuh validasi, kita jadi tahu bahwa user ternyata butuh validasi tentang fashion item. Di sini ada poin-poin. Kita jadi harus lebih memperhatikan kompetitor yang bisa begini-begini, atau mungkin kompetitor yang nyebutin namanya gitu ya. Lalu kita sebutin kompetitor ternyata ada yang perlu dianalisa lebih lanjut. Kita harus tahu apa fitur yang mereka kedepankan atau yang mereka highlight sebagai kelebihan mereka. Terus kita jadi tahu desain kita harus begini, bla bla bla. Tadi sempat disebut ya. Terus setelah ngelihat aplikasi yang sudah biasa digunakan oleh user, yang katanya user lebih sering menggunakan itu. Dan juga pas kita cek, oh emang benar dari 5 partisipan, ada 4 partisipan yang menggunakan aplikasi tersebut. Kita jadi tahu, oh ini ada fitur yang mereka sukai, ini bisa jadi ide fitur baru kita nih. Ini prosesnya jadi kayak proses pre-ideation. Kita udah punya ide fitur yang bakalan dibuat, tapi masih bentuknya ide ya. Kita masih belum tahu detailnya seperti apa. Lalu ya ini follow up yang tadi, apa yang mungkin bisa di follow up selanjutnya. And then pada akhirnya contohnya seperti inilah informasi yang bisa kita ambil atau kita simpulkan, kita tarik dari insight lah ya kita bilang. Ini tuh insight yang didapatkan atau temuan lah ya, mungkin finding. Nah, atau insight yang disimpulkan dari affinity. Nah, ini. Jadi kita kayak punya ini loh insight yang kita simpulkan. Setelah itu nanti kita bakalan mulai besok sih ya. Kita mulai besok, ini besok kita ngomongin user persona dan empathy map. Selanjutnya lusa kita ngomongin journey mapping. Jadi dari informasi ini kita udah dapat insight yang pertama. Kenapa ngomongnya insight yang pertama? Kalau yang kemarin kalian finding, jadi data-data yang catatan yang di galeri works ini tadi, itu finding kalian, temuan atau finding. Di sini ada temuan atau finding. Terus di sini ada dapat insight yang sudah diambil, kemudian nanti dari sini, dari user persona, dari empathy mapping, journey mapping, kalian bakalan dapat insight lagi, insight yang tipenya berbeda, atau kalaupun emang ternyata ada yang mirip ini jadi kayak lebih membuktikan bahwa insight yang sebelumnya udah ditemukan itu benar, kayak gitu lah. Jadi kayak memvalidasi insight kita sendiri. Nah, ngomongin soal proses ini gitu ya, kok dari insight kok jadi insight lagi. Jadi insight itu yang benar yang mana, bukan gitu juga ya. Kita lihat, kita tadi udah dibilang ya, udah di fase yang di diamond, setengah diamond yang kedua. Ini proses waktu kita mencari informasi, dan yang ini proses ketika kita menganalisis, proses sintesis informasi kita. Kita ini bisa dibilang kita membagi prosesnya tuh jadi kayak gini, jadi ada tahapan-tahapan. Tahapan ini maksudnya gimana? Kita bilang di awal kita udah dapat temuan kita dan temuannya udah ditulis, dicatat, lalu dikategorikan dengan baik lewat affinity mapping. Tapi insight-nya bisa jadi itu ternyata belum sampai mengerucut. Kita belum dapat pembuktian lain, belum dapat insight lain, dan
proses analisanya bakalan bisa berlanjut dengan tahapan lanjutan. Bisa jadi di sini adalah proses affinity mapping, dari proses affinity mapping ke user persona dan empathy mapping. Maksudnya adalah yang tadinya affinity mapping kita ini ngelihat secara umum, secara keseluruhan, kita lanjutkan dengan berusaha memahaminya lebih spesifik. Mungkin kita di sini prosesnya lebih spesifik, kita memahami user bisnis. Nah, kita jadi pengen nge-highlight atau pengen memfokuskan apa yang kita lakukan itu untuk memahami user dan bisnis atau misalnya user yang mana kalau kita sebenarnya fokusnya di memahami usernya ya, di sini user persona dan empathy mapping. Lalu lanjut kita ternyata perlu memahami juga user dan user atau users motivations gitu aja deh. Kita memahami user and users motivation lewat menggunakan user persona dan empathy map. Di sini kita pengen mempelajari bagaimana user melakukan sesuatu, bagaimana users kalau UX itu sebenarnya kita memahami bagaimana cara seseorang untuk menyelesaikan sesuatu, ya enggak? Kita memahami sebenarnya dia itu cara-cara melakukan sesuatunya kayak gimana. Yang awalnya mungkin kita udah memahami motivasi mereka, preferensi mereka lewat nanti kita ngomongin user persona dan empathy map, sorry. Lalu kita pengen tahu cara-caranya mereka itu emang kayak gimana? Apakah ada cara yang bisa kita lebih lebih singkatkan gitu supaya lebih efisien? Kita memahami user journey di user journey map nanti ya, di journey mapping. Ada proses pemetaan perjalanan user, pemetaan secara empathetic, dan ini juga ada user persona. Dan setelah itu mungkin kita bakal lakuin apa, dan kita bakal berakhir ke problem statement intinya. Maksudnya adalah kita masih ada di dalam proses untuk converge seluruh informasi. Yang tadinya informasinya banyak, informasinya saling mendukung satu sama lain, kita cari bukti sebanyak mungkin bahwa ini adalah apa yang user butuhkan. Prosesnya itu begini, lewat tahapan-tahapan ini contohnya kita bisa temukan apa yang sebetulnya akan kita buat. Nanti itu di akhir ya di problem statement. Begitu, itu untuk affinity mapping. Gimana nih teman-teman, ada hal yang masih ganjal dari yang disampaikan? Gimana teman-teman? Oke. Wait. Oke teman-teman, gimana? Ini belum ada pertanyaan. Ini kok. Lambat sekali. Oke teman-teman, yang ada pertanyaan terkait affinity map ya, boleh silakan ditanyain yang udah dijelasin oleh Pak Trio tadi. Jadi gitu ya teman-teman, bisa kelompokin data-datanya yang udah didapatin dari proses risetnya ya. Teman-teman bisa kelompokin berdasarkan kategori dan subkategorinya. Nanti kita ketahui untuk datanya gimana aja. Kita bisa tahu dari data harganya, misalkan kelebihannya, dan kenapa user itu membeli, misalkan, dan dari data-data tadi itu teman-teman bisa temukan insight tadi. Apa analisis yang teman-teman temukan, apa strategi desain juga yang akan kita bisa gunain nanti untuk dalam pengembangan produk kita. Jadi gitu semuanya terkait affinity map ya. Sederhana sebenarnya, teman-teman bisa kerjakan ya terkait ini. Tapi nggak sesederhana itu, cuma ngelompok-ngelompokin juga, tapi harus ada insight yang didapatin. Harus ada hasil yang teman-teman dapatin. Oke, dari Mas Dwiki, mau tanya Kak, untuk portfolio untuk riset ini apa harus ada dokumentasi seperti persona, affinity map, atau cukup sampai riset plan saja?
Untuk portfolio research, maksudnya portfolio research? Ya enggak. Kalau kalian pengen ngasihnya, ini adalah portfolio dari project research saya, gitu ya. Misalnya, nanti saya kasih 2 case-nya. Kalau ini pengen jadi portfolio research, harus sampai memberikan insight, ngasih tahu insight apa sih yang sebenarnya kalian dapatkan dari proses riset kalian. Karena ini membuktikan bagaimana kalian bisa mengolah informasi yang tadinya messy tadi ya, berantakan gitu ya. Ada yang berantakan karena tidak terorganisir dengan baik dan nggak make sense untuk ngasih informasi bahwa ini ngedukung statement ini gitu ya. Itu nggak akan jadi portfolio research yang baik. Terus kalau misalnya ngomongin portofolio yang untuk UI UX project yang mana diawali dari riset sampai bikin solusi desainnya, apakah si research-nya tetap harus di-share juga dokumentasinya kayak user persona, affinity map juga bisa di-screenshot dan dijadikan dokumentasi. Apakah itu harus ada? Jawabannya ada akan jauh lebih baik. Karena itu ngasih tahu juga bahwa sekali lagi itu adalah skill-nya kalian. Kalian bisa mengolah datanya. Kalau misalkan kalian lewat-lewat saja, itu jadinya malah kayak ini jadi dia beneran melakukan riset nggak nih? Kok dia bilang katanya di project ini dia melakukan riset juga, tapi nggak ngasih highlight juga nih. Apa sih yang dia dapatkan atau informasi penting apa sih yang jadi highlight dari proses pencarian problem ini? Karena contohnya kayak di Affinity Map ini kan ada insight yang bisa kalian ambil dan itu bakalan ngasih tahu bahwa oh ternyata dari proses researchnya dia menemukan bahwa begini 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 dari si insight ini contohnya. Jadinya kan itu bakalan lebih meng-highlight oh ternyata dia bisa mengambil apa yang dia dapatkan dari riset yang dia lakukan. Dia nggak cuma melakukan riset cuma ya udah riset aja udah nggak gitu dia juga tahu bahwa oh ini loh informasi yang saya dapatkan. Ini penting. Kenapa? Karena nanti ternyata di bagian ide fitur baru saya misalnya kayak misal ya ini ya ide ide terbaik kita bisa gunakan gamification dalam proses pendaftaran misalnya. Contoh ya. Misalnya ternyata ide inilah yang bakalan jadi apa ya? Jadi kandidat solusi terbaik misalnya di akhir. Dan akhirnya kalau ternyata itu malah benar-benar jadi kandidat solusi final yang dijadiin bentuk apa prototipenya untuk di develop, ini bakalan jadi highlight banget karena di awal ini problemnya begini, saya menemukan di tengah-tengah bahwa ada 3 ide yang bisa saya gunakan yaitu ini. Tapi pada akhirnya saya memilih untuk yang gamification dan inilah tampilannya di mana nanti user bisa melakukan ini dan ini bakalan membuat user begini. Kalian jadi bisa menceritakan itu di portofolionya. And that's the best. Kalian bisa menceritakan apa yang kalian lakukan. Sayang banget loh kalau misalnya ternyata udah melakukan riset, melakukan analisa menggunakan dokumentasi yang sampai sampai menghasilkan deliverable gitu ya, dokumentasi tertentu. Tapi kalian nggak menceritakan bahwa kalian menggunakan menggunakan deliverable itu dalam proses kalian. Kayak ada hal yang kalian tuh itu tuh skill kalian, itu tuh kelebihan kalian, tapi kalian nggak mau nunjukin itu, gitu loh. Oke, gitu Mas Dwiki ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait pertanyaannya barusan. Mungkin bagi teman-teman yang lain yang ada pertanyaannya, silakan ditanyakan terkait materi hari ini, materi kemarin, dan juga materi sebelumnya juga boleh ya. Ataupun masih berkaitan dengan UI UX, silakan ditanyain. Jadi nggak terbatas, tapi batasnya masih UI UX, tapi UI UX-nya nggak terbatas. Gitu. Oke, silakan. Apakah udah paham semuanya? Dan bagi teman-teman yang nanya terkait user persona, journey map, dan lain itu ada besok mungkin kita bahas ya apa sih itu user persona, kenapa kita harus bikin, fungsinya apa, dan lain-lain. Kayaknya belum ada nih Mbak. Saya ada
ajukan juga teman-teman tadi kalau ada pertanyaan dari jam 9, tapi lu ada baru satu. Udah kejawab juga. Oke. Ya, Ada yang mau gimana nih? disampaikan lagi, Mak? Gak ada yang khusus sih. Oke, Oh, gimana mungkin ada. kalau ya. Oh, sorry, Ya. sorry sambil mikir, Pisan. Ini jadi yang mungkin sekarang setelah kalian udah mendapatkan informasi tentang affinity mapping dan kalian udah punya data sendiri soal riset kalian kemarin bareng sama tim ataupun sendirian, kalian jangan sampai ini ya, jangan sampai merasa kayak yang kemarin dilakukan itu nggak berguna, nggak gitu juga ya. Karena dengan misalnya di sini setelah affinity mapping kalian merasa kayak, oh saya udah dapet nih insight-nya kayak gini, ya udah kita nggak usah lagi pakai user persona, nggak usah lagi pakai apa user journey mapping, karena kita udah tahu ya kalau misalkan prosesnya belum kalian lakukan di dalam project kalian, mungkin aja ya, bisa jadi tergantung timeline. Tapi kalau misalnya untuk sekarang kita pelajari itu, karena siapa tahu ternyata kalian butuh metode-metode yang kita mau obrolin, yaitu journey mapping dan empathy mapping plus user persona, itu mungkin kalian butuh di nantinya, kita tetap harus lewati terlebih dahulu ya. Dan itu pun sebenarnya bukan maksud kayak seakan-akan, oh jadi kita wajib ya nanti di projectnya harus melakukan ini, melakukan itu. Enggak. Setiap metode yang kita sampaikan, yang kita lakukan, seperti ini ya, metode affinity mapping. Ini tujuannya adalah untuk membantu kita untuk make sense si informasinya. Make sense di sini kayak tadi yang dibilang, dia itu kan jawaban bisa jadi terpisah-pisah. Ada yang berkaitan, tapi ternyata catatan kita tuh udah terpisah. Beda halaman kah? Di buku catatannya, atau mungkin ada di poin di Google Docs kalian kemarin, dia ada di poin yang berbeda juga. Kalian bisa jadi lebih terorganisir secara visual, yaitu karena kalau udah nanti proses presentasi via contohnya via portofolio kalian nanti, kalian nggak bisa bikin kayak gini terus nih, yang terus-terusan bentuknya tuh teks semua. Kalian bisa gambarkan apa yang kalian temukan lewat gambar ini. Kalian bisa screenshot. Ini adalah data yang sudah dipetakan berkaitan dengan behavior user. Dari behavior user ini kami menemukan bahwa bla 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 bla. Itu kan jadinya lebih visual dan bikin orang yang lihat, utamanya dalam proses ini portofolio, dia bakalan lebih cepat langsung keambil. Oh, ternyata dia bisa melakukan affinity mapping. Itu bisa lebih cepat juga. Kalau dalam kondisi tim, maksudnya perusahaan, orang-orang yang melakukan riset secara langsung ke partisipan dengan orang-orang yang hanya menunggu hasilnya, dia bakalan berbeda ya. Orang yang menunggu hasilnya bisa jadi agak kurang paham kalau malah ngelihat catatan-catatan kita yang bentuknya di yang temuan-temuan itu yang ada di Google Docs itu. Dia mungkin bisa jadi baca banyak sih, tapi agak sulit juga untuk make sense-nya. Kalau misalnya udah dibuat seperti ini, udah dikategorikan untuk ngasih tahu ke orang yang nggak ikutan riset ke yang saya ke lapangan gitu, di orang-orang yang nggak ikut ke lapangan, mereka jadi lebih mudah bacanya. Oh, ternyata ini informasinya yang berkaitan dengan dorongan pembelian, ini yang ditemukan. Oh, soal kebiasaannya ini yang ditemukan. Kayak gitu. Jadi, balik lagi, deliverable ini tuh digunakan untuk membantu kita. Bahkan dari metodenya sendiri ini membantu kita juga. So, jangan juga merasa kayak, oh, ini misain aja nih, kenapa sih? Padahal kan kita waktu melakukan research udah langsung kepikiran. Iya, kepikiran, tapi ada di pikiran kalian sendiri. Sedangkan kalau kita nanti prosesnya melakukan pengembangan produk, kita mengembangkan produknya bareng sama orang lain, dan orang lain harus tahu. Ini mungkin sesuai dengan apa yang dirasain sama saya juga ya. Dulu pengalamannya, kalau misalnya riset nggak ngobrol sama si developer, pada akhirnya developer tuh kayak punya pemahaman sendiri tentang user. Padahal maksudnya ya ada hal yang dia ketahui, tapi juga ada hal yang tidak dia ketahui. Perlu menyamakan gitu ya. Dan proses affinity mapping ini contohnya, ini bakalan ngebantuin. Kayak tadi kan, ada misalnya di sini saya masukin
warna ini yang saya keluarkan warnanya warna kuning. Terus ada developer saya yang dia ngebantuin nge-review, dia ngedengerin, kemudian ngeluarin informasi-informasinya dia pakai warna hijau ini misalnya. Akhirnya kan dia jadi tahu, oh ini loh yang ditemuin sama si Fitria. Oh ini dari saya pun sama, oh ini loh yang ditemuin sama si developer itu. Ya akhirnya jadinya kita semua punya pemahaman yang sama dan juga punya informasi yang sama di kepala kita, nggak tiba-tiba jadi berbeda. Itu loh yang sering jadi problem di proses pengembangan produk, nggak samanya pemahaman antar orang. So, in deliverable tadi, termasuk kayak user persona, itu masih tergolong penting. Kenapa ada apa ya? Ada yang bakalan ngerasa bahwa itu adalah nilai plus kita saat melihat portofolio kita. Itu karena ya oh dia berarti dia tahu caranya supaya timnya tuh tahu soal risetnya juga. Nggak cuma dia doang yang punya informasi soal riset. Itu kali ya. Ini sekali lagi nih sama saya di highlight juga bahwa yang ini adalah metode, yang ini affinity map dan affinity diagram itu deliverable-nya atau kayak dokumennya. Tapi affinity mapping adalah kegiatannya. Itu ya, itu membedakan siapa tahu takutnya di antara teman-teman masih agak bingung kan apa sih affinity mapping, affinity map dan affinity diagram. Oke, yap, gitu tadi. Tambahnya ini ada beberapa pertanyaan jadinya, Mbak. Oke. Oke, dari Mbak Anissa. Untuk kuesioner Sarah Dudi, apakah hanya untuk interview aja atau bisa juga buat survei? Sebenarnya kalau survei tergantung ya. Tergantung cara emang pertanyaannya mungkin kayak udah terbantu dengan kalimat yang dia buatkan. Tapi kalau survei ya sebenarnya bisa aja. Tinggal mungkin harus ada beberapa cara yang mungkin kalau secara langsung kan kita ngobrol ya. Terus mungkin pas kita tanya itu kita bisa kayak kalau usernya ternyata nggak paham, kita bisa perbaiki kalimatnya on the spot. Tapi kalau misalnya survei berarti setelah kita mengubah yang tadi dari contohnya pertanyaannya Sarah Dudi itu diubah jadi versi kalimat kita harus melakukan testing terlebih dahulu sebelum kita benar-benar ngeluarin survei itu. Paham nggak? Jadi kita perlu make sure bahwa pertanyaan yang kita sampaikan itu dipahami sama orang lain yang mau mengisi kuesionernya karena takutnya ternyata kita udah merasa aman, kita soalnya udah pakai contoh pertanyaan dari Sarah Dudi untuk survei kita. Terus kita nggak tes dulu apakah user paham sama user atau partisipan yang survei itu paham pertanyaannya atau tidak. Akhirnya kita hanya dapat informasi-informasi yang ternyata jawabannya itu bukan jawaban yang dimaksudkan dari apa yang kita cari gitu loh. Jadi mungkin jadinya kalau kita udah ngikutin si template gitu ya kita bilang ya, template yang lain tetap perlu dites terlebih dahulu ya karena bisa jadi ada kalimat-kalimat yang masih nggak nyambung. Yang satu kan itu template itu kalimatnya orang, sedangkan kita pengen ditambahin dengan kalimatnya kita, jadi kayak ada dua orang bicara gitulah, dua orang yang berbicara dan bikin orang yang baca questionnaire-nya bingung. Ya sejenis itu lah. Tetap harus testing juga sih ya. Bisanya bisa sih. Oke, gitu Mbak Anissa. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran ya. Kalau ada pertanyaan tambahan, silakan. Lanjut dari Mas Teguh. Kak bertanya biasanya validasi berapa kali? Apa ada validasi ekstra selain sebelum desain dan sudah desain? Sama bisa nggak dari mobile dev pindah ke UX research dan apa yang harus disiapkan di Porto? Validasi. Sebenarnya kalau validasi sebelum desain berarti kita memvalidasi asumsi kita soal desain. Setelah desain itu validasi yang prototipe yang udah kita buat. Sebenarnya ya, di antara itu ada validasi lagi. Validasi di mana mungkin desain kita tuh di tengah-tengah, jangan langsung sudah selesai semuanya ya gitu maksudnya. Soalnya saya apa ya, memahaminya di sini sesudah desain itu adalah setelah kita beres bikin prototipenya. Itu asumsi saya dari pertanyaannya Mas Teguh.
Jadi di tengah-tengah, jadi kita mungkin sebagai desainer lebih baik buat per fitur atau buat per page misalnya atau per emang ketika kita punya inovasi, merasa ini adalah inovasi baru atau ada desain yang kelihatannya agak ribet juga waktu kita ngedesain. Kita ngerasain waktu ngedesain aja udah ribet. Kita perlu validasi sama developer. Developer ini penting banget nih, ngobrol sama developer. Jadi validasi itu nggak cuma langsung dari user sama ke user lagi di akhir dan di awal dan di akhir, di tengah-tengah untuk bikin desain saat bikin desainnya gitu. Itu juga harus ada validasi sama developer, validasi sama bisnis person yang ada di perusahaan. Balik lagi karena ngelihat produknya yang mana kemarin kita udah banyak ngobrol sama user, sekarang kita banyak ngobrol sama tim kita. Kalau saya buat desain seperti ini sudah sesuai sama user. Kira-kira dari sisi bisnis ada kekurangan nggak? Atau ada yang bikin jadi problem nggak? Hal-hal itulah yang mungkin perlu kita bicarakan sebagai validasi di tengah-tengah prosesnya sambil berjalan. Itu bakalan lebih baik jangan nungguin sampai akhir. Karena kalau nungguin sampai akhir berarti nanti revisinya tuh jadi tiba-tiba jadi numpuk semua di akhir. Padahal kita pengennya sesegera mungkin segera mungkin ke user untuk mendapatkan feedback mereka, kemudian kita revisi misalnya. Tapi di sini karena kita ada nungguin sampai akhirnya numpuk, ya jadi lebih lama lagi. Intinya kayak gitu sih mungkin ya. Bisa nggak dari mobile dev pindah ke UX research? Bisa banget. Bahkan akan jauh lebih baik tuh kalau misalkan emang masih stay sebagai mobile developer, tapi juga bisa atau punya kemampuan untuk melakukan research, UX research. Soal portonya apa aja yang harus disiapin, portonya yang jelas ada case study. Nanti kita bicara soal case study lebih detail di minggu keempat ya. Ada case study yang menceritakan bagaimana proses research yang kita bisa lakukan dan di dalamnya menggambarkan skill-skill apa saja yang sudah bisa kita demonstrasikan gitu untuk melakukan riset tersebut. Itu kali ya. Oke, gitu Mas Teguh, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran juga ya. Lanjut kedua dari Mbak Nisa lanjutan tadi Mbak. Terus apakah ada referensi lain untuk rekomendasi pertanyaan-pertanyaan interview dan survei selain yang Sarah Dodi? Sebenarnya banyak. Coba gunakan kata kunci wait. Soal interview ya. Kalau interview berarti ya user interview questions example. Karena kalaupun dengan kata kunci itu bakalan muncul contoh-contoh lain yang nggak cuma dari Sarah Dudi. Bahkan sebenarnya yang Sarah Dudi setahu saya sekarang udah nggak muncul di halaman Google. Kayaknya udah di hide atau gimana saya juga kurang paham. Tapi dia harus di search dengan kata kunci tertentu kalau yang Sarah Dudi. Tapi kalau yang lain kalian bisa temukan dengan kata kunci itu. Bisa coba search user interview atau pakai ditambah UX user interview questions example. Dari sana itu bakalan muncul list-list pertanyaannya. Bahkan kayak stakeholder interview, competitive analysis, hal-hal lain kayak gitu ya. Itu yang intinya yang bisa kita lakukan saat proses research di awal, research eksploratif, itu bisa kalian temukan juga itu informasi sumber-sumber yang bisa membantu kaliannya gitu. Kayak contoh pertanyaan atau ada template mungkin itu bisa kalian gunakan tuh. Kayaknya perlu makin sering nyari nih. Kita perlu melatih the art of googling. Di awal tuh. Oke, skill ngulik-nguliknya teman-teman ya harus dikuatin lagi ya. Jadi ya sebagai seorang ya orang-orang bekerja di IT sebenarnya teman-teman harus rajin ngulik juga. Mau dia programmer apa UI UX designer ya harus rajin ngulik. Dan juga pertanyaan interview pertanyaan-pertanyaan itu banyak teman-teman misalkan di Medium, di blog dan segala macam. Tapi yang paling penting ya teman-teman ya cara mendefend masalah itu ya 5W1H itu yang paling penting teman-teman harus tahu dulu apa masalahnya, apa produknya, misalkan kenapa masalahnya gitu dan lain-lain ya 5W1H-nya itu yang sederhana itu ya teman-teman harus kuatin juga di awal sebenarnya. Sebelum ya teman-teman ya cari-cari template juga ya karena template itu kadang nggak sesuai dengan apa dari produk yang akan kita buat. Tapi ya kita sendiri harus ya mencari tahu apa yang ingin kita cari tahu ya dan paling sederhana 5W1H tadi.
Jadi nanti ya takut ya khawatirnya teman-teman coba cari banyak template, rupanya bingung tuh mana sih yang dipakai, mana sih kok ini nggak sesuai dengan apa yang saya mau bikin, kok ini nggak sesuai, kok kebanyakan dan malahnya nggak jadi bikin ya. Jadi seperti itu. Kalau template-nya sebenarnya banyak di luar sana. Oke, lanjut dari Mas Muhammad Taufik itu Mbak Anissa tadi ya. Terima kasih. Lanjut. Kalau untuk kebanyakan perusahaan-perusahaan, apakah metodenya riset seperti ini juga atau biasanya perusahaan mempunyai metode sendiri ya, Pak? Metode research. Sebenarnya ini mungkin kalau yang barusan kita bicarakan soal affinity mapping, contohnya ini udah jadi metode analisis ya. Dan affinity mapping bukan soal di perusahaan metodenya kayak gini atau bukan, tapi ini yang umumnya digunakan ketika kita pengen pengen make sense data yang banyak, yang berantakan, jadi lebih teratur supaya lebih gampang untuk narik kesimpulan-kesimpulannya. Dan ya, kalaupun kalian misalnya masuk ke sebuah perusahaan yang mana mungkin bisa jadi perbedaannya adalah di kemarin waktu melakukan riset ya, ke usernya, metodenya yang mungkin berbeda-beda, yang bakalan dipilih tergantung kebutuhan, tergantung budget, tergantung timeline. Balik lagi ada banyak banget variabel yang bakalan menentukan sebenarnya metode yang mana yang bakalan kita gunakan. Dan lanjut setelah kita melakukan metode riset, ya tadi metode risetnya, lanjut kita menganalisis hasil riset tersebut, ini mostly bakalan ngelakuin metodenya sama. Perbedaannya adalah mungkin dari berapa lama, kapan, siapa yang terlibat dalam proses metode analisisnya. Jadi kayak tadi kan ya, di affinity mapping bisa jadi designer, researcher, project manager, developer, sama misalnya bisnis analis semuanya gabung untuk melakukan affinity mapping. Tapi mungkin ternyata di sebuah tim lain, di perusahaan lain, ternyata yang melakukan ini cuma desain tim aja. Semuanya designer dan design researcher. Nggak ada lagi yang lain, nggak ada developernya. Bisa jadi kayak gitu, mungkin perbedaannya adalah kayak gitu. Kalau soal metodenya yang digunakan, ini tuh metode umum, ini udah yang umum dikenal dan umum perlu diketahui karena ini affinity mapping ini kayak basic apa ya? Basic brainstorming method. Kalian bisa gunakan metode affinity mapping yang mana mengkategorikan sebuah data ke kategori yang lebih detail dan lebih make sense untuk sebuah tim, itu bakalan ketemu lagi. Kayak kalau misalnya kalian kenal atau pernah dengar ada Lightning Decision Jam. Itu ada proses brainstorming yang mana sebenarnya basically bakalan nemuin lagi ada pengkategorian. Karena kayak gini loh, uh, ada sebuah metode untuk melakukan brainstorming. Nanti di sini ini kita perlu pisahkan mana informasi yang penting, mana informasi yang tidak penting. Bahkan dengan ngomong kayak gitu juga itu juga sebenarnya seperti proses affinity mapping. Kita udah tahu ini ada data yang begini, ada data yang begini. Data yang tidak penting dan yang penting. Kita pisahkan ini data yang penting, ini data yang tidak penting. Itu sudah mengkategorikan. Dan next nanti juga di kayak empathy mapping, YLDJ, terus ada juga yang round robin, apalagi ya yang mungkin sebenarnya metodenya banyak ya untuk brainstorming. Yang jelas proses utamanya yang mendasarinya itu adalah proses pemisahan data. Kita make sense sendiri sesuai dengan apa yang sudah dituliskan. Bedanya soal orang yang gabungnya, kapan kita melakukannya, atau mungkin ternyata kita nggak melakukan riset, kita cuma melakukan reviewnya. Terus udah review tapi kita lakukan sintesis sendiri. Mungkin itu sih ya kalau yang berbeda-bedanya. Bahkan kayak yang ini tadi user persona, empathy mapping, journey mapping. Nanti kita pelajari bahwa user persona tuh kayak begini. Tapi mungkin di perusahaan-perusahaan yang membedakannya adalah oh ternyata mereka pakai layout atau template yang berbeda atau misalnya di dalam sebuah perusahaan dia punya standar user personanya kayak gini, kayak gitu. Itu mungkin yang berbeda ya. Tapi misalnya mereka pengen memahami user, mereka menggunakan user persona. Terus kalau ngomongin journey mapping, ini sebenarnya journey mapping pun ini sudah yang umum perlu diketahui oleh para desainer. Bahkan berdasarkan NNG, journey mapping perlu dipahami karena benar-benar jadi kayak
krusialnya di tahapan memahami UX. Selain mencari informasi tentang basicnya tentang user seperti ini gitu lewat riset, kita perlu tahu metode journey mapping untuk memahami cara-caranya itu. Dan ya, kelihatannya sih kalau ngomongin soal metode sintesis atau menganalisis informasi yang sudah kita dapatkan dari research, metodenya gini-gini aja. Yang beda itu soal cara eksekusinya. Cara eksekusinya mungkin diantaranya ada orang tadi, jadwalnya. Belum lagi dia sebelumnya dapat informasinya dari mana, berapa banyak, apakah mereka pakai waktu mungkin untuk mengeluarin informasi dari catatan yang list-list gitu jadi bentuknya sticky notes begini, mungkin mereka cuma wajib melakukannya dalam 15 menit. Hal-hal kayak gitu kali ya. Jadi lebih praktikalnya kali ya yang berbeda itu. Oke, gitu Mas Taufik terkait metode riset ya. Sebenarnya kalau bicara metode ini ya banyak ya teman-teman metode risetnya. Tapi yang paling penting ya dalam riset ini nggak semua metode yang akan kita gunakan, tapi pilih metode yang bisa memberikan impact ke dalam kerjaan kita ya. Ada insight yang kita dapatkan, misalkan kita mudah mencapai goals-nya, kita pengen understanding tuh. Misalkan ada banyak metode, mana sih metode kira-kira yang bisa mudah ke kita. Dan cek juga aspek variabel lain, kayak timeline, budget, dari sisi kita desainer, apakah kita mensanggupi atau enggak, itu harus dipertimbangkan juga. Jadi kalau untuk ditanya pakemnya atau apa metode yang digunakan suatu perusahaan itu sebenarnya nggak ada yang pakemnya, tapi sesuaikan dengan konteksnya masing-masing, value-nya masing-masing, impact yang diberikan dari hasil riset itu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan sebenarnya, bukan memilih mana yang harus dilakuin dan mana yang nggak harus dilakuin, tapi cek lagi aspek-aspek tadi. Oke, gitu Mas Taufik dan teman-teman ya, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran bagi yang baru ya melakukan interview ya. Dan ini adalah proses desain ya teman-teman. Jangan berpikiran desain itu hanya geser-geser pixel, ubah-ubah warna, tambahkan gambar, tambahkan tipografi, dan sebenarnya ini adalah proses desain yang teman-teman harus lakukan terlebih dahulu sebelum teman-teman bikin solusinya. Ya percuma kalau kita bikin solusinya sebagus mungkin, mungkin seteknologi mungkin ya sewo mungkin, dan rupanya bukan itu masalahnya, bukan itu yang diinginkan user, bukan itu kebutuhan bisnisnya. Dari sana kita nggak bisa, dari solusi itu kita nggak bisa dapat revenue, ya percuma juga kita bikin desain sebagus mungkin, secantik mungkin, mungkin saya bilang tadi ya, dan nggak digunakan itu, ya ngapain kita kerjain gitu. Jadi teman-teman ya perhatikan lagi risetnya gimana, pahami lagi usernya, kebutuhannya, masalahnya, dan lain, baru kita lompat ke solusinya. Bukan langsung ke solusinya, tapi kita harus pahami dulu masalahnya. Gitu teman-teman. Dan ya perusahaan-perusahaan yang berjalan, yang sustain itu ya mereka selalu memahami masalah penggunanya, bukan membuat teknologi sebagus mungkin, tapi mereka benar-benar memahami masalahnya apa. Oke, gitu ya semua. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran terkait affinity map. Affinity map hari ini ya sederhana, kita ngelompokin data yang banyak tadi, kita mapping, kita temukan insight-nya, dan setelah kita temukan insight-nya ya besok kita lanjutkan lagi terkait materinya, biar teman-teman nggak kebingungan nih terlalu banyak nanti. Oke, gitu semua. Kalau nggak ada, Fitra ada lagi Mbak? Udah sih, udah. Aku kelupaan. Oke, semuanya terima kasih banyak untuk live session malam hari ini yang telah hadir, dan ya jangan lupa kita masih ada live session minggu 2, minggu ketiga, minggu keempat, dan jangan lupa terus hadir dan ikutin materinya, dan jangan lupa tugas juga untuk dikumpulkan, dan seperti biasa bisa dikumpulkan linknya dulu, dan nanti tugasnya baru bisa dikerjakan jika waktu kosong. Dan kalau udah dinilai mungkin nggak bisa lagi dikerjakan ya, pastikan udah dikerjakan dengan cepat juga lah. Oke, itu aja teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semua, terima kasih. Thank you semuanya.